akan melihat kabar ini dari Vena Melinda yang mengungkapkan ini kan saat ini sudah menjalani begitu lama begitu ya sendiri, tapi masih ada trauma yang tersisa dari pernikahan terakhirnya. Oke, Vena Melinda, kita tahu kasusnya bersama dengan sang mantan suami Ferry Irawan. Kabarnya sampai dengan sekarang masih menyimpan trauma ya. 8 tahun sendiri, sudah terlalu lama sendiri, berakhir dia kirim somasi. Ini dia untuk Anda. Sebagai orang tua, Vena Melinda boleh berbangga melihat tumbuh kembang anak-anak tercinta, terutama si sulung, Ferel, yang di usia muda sudah berkiprah di kancah politik. Tapi sebagai perempuan, Vena Melinda berkalang derita, meratapi kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya. Nestapa 2 kali gagal dalam pernikahan, memecah air mata ibunda dari Verrell Bramasta dan Atala Naufal ini. Teguhkan niat untuk beribadah saat melenggang ke pelaminan, Vena justru bergulat dengan realita pahit, terutama di kegagalan pernikahan kedua kalinya, di mana perpisahan dengan Ferry Irawan menyisakan luka begitu dalam. Kasus KDRT yang sempat jadi magma pembicaraan masih meninggalkan trauma hingga sekarang. Jadikan kegagalan sebagai ladang introspeksi, Vena Melinda tak sekali 2 kali menyalahkan diri sendiri. Saya berpikir menikah itu adalah salah satu ibadah yang saya bisa menjadi umatnya Allah yang lebih sempurna. Sempurna mungkin tidak sesempurna Allah pasti, tapi saya ingin belajar agama Islam. Tapi sampai perkawinan kedua, ya mungkin saya tahu jodoh itu ada usianya, ada umurnya, tapi saya nggak pernah menyesali dalam semua perkawinan saya. Cuma saya hanya merasa saya memang introspeksi, Pak Ustadz, apa yang salah dalam diri saya. Mengulang cerita, di awal-awal Vena Melinda dan Ferry Irawan menghembuskan kabar bahagia dan kesiapan menuju dermaga pernikahan, mereka tampak begitu bahagia. Di mabuk cinta bak remaja, Vena Melinda luluh dengan seutas sumpah yang diucap Ferry Irawan di hadapan sang ibunda tercinta. Sumpah Ferry Irawan akan menyayangi dan menjadi imam yang baik untuk sang istri kelak, tinggal lisan tanpa bukti. Di usia pernikahan yang baru seumur jagung, Vena Melinda harus menghadapi peristiwa kelam, mendapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang membawanya melewati perjalanan panjang mencari keadilan. Ada seseorang yang bisa bersumpah atas nama Allah, Al-Quran di depan orang tua saya. Dia akan menjadi imam yang baik. Dia akan memperlakukan saya dengan baik yang selama ini saya 8 tahun sendiri. Akhirnya saya punya pelindung, yaitu suami. Karena sumpah itulah orang tua saya memberi izin. Meskipun anak saya ada yang tidak memberikan izin. Justru saya ingin memaafkan semua orang. Tapi kadang-kadang saya masih manusia biasa, kalau ada orang yang tidak meminta maaf, kadang suka sedih aja gitu. Atau tiba-tiba beritanya atau mungkin berbeda gitu. Tapi makin kesini saya mengerti bahwa itu hak dia. Tak ingin terus tersandra peristiwa di masa lalu, tapi Vena Melinda hanya manusia biasa dengan luka yang masih tersisa di lubuk hatinya. Bahwa memaafkan tak semudah mengucapkan benar-benar dialami Vena Melinda. Terlebih ketika mengingat bagaimana trauma membuatnya harus menjalani konseling kepada ahli, hingga harus menepi selama setengah tahun dari segala kesibukan di dunia hiburan, juga di dunia politik guna menenangkan diri. Pasti syok lah, dan yang pasti pikiran adalah bisa menyelamatkan diri untuk bisa kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib, kemudian bisa terus memperkuat diri ya, karena kan tidak mudah kita untuk membuat laporan, yang dilaporkan adalah suami sendiri. Tapi pada saat itu pilihannya adalah karena tidak mengakui, ya otomatis pilihan saya adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saya butuh psikiater, saya butuh hipnoterapis seminggu 2-3 kali sampai 6 bulan saya tidak bekerja. Kemudian saya perlahan-lahan saya memperkuat dengan saya sering sholat tahajud. Sandarkan keluh kesah pada Sang Maha Penentu segala-galanya, Vena Melinda lebih tenang menjalani kehidupan. Meski sudah 2 kali gagal dalam pernikahan, tapi Vena yang di tahun ini berusia 53 tahun masih menguntai seutas harap agar diberi jodoh terbaik. Tak takut untuk menikah lagi, Vena Melinda ingin mendapat imam sejati yang benar-benar mengayomi juga membimbingnya di jalan agama. Kemudian
Orang itu tidak pernah minta maaf kepada saya. Saya tidak pernah membenci orang tersebut, Pak Ustadz, karena saya tahu semua itu ada hisapnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Ustadz untuk kedepannya, saya sebetulnya dari hati kecil saya ingin sekali punya imam. Dalam doa saya bilang, ya Allah, umur saya sudah 53 tahun ini. Kalau saya memang dipertemukan dengan jodoh saya ke depannya, saya mesti melihat orang dari apanya. Tak menutup pintu hati, Vena serahkan urusan jodoh pada garis takdir. Tapi sebagai ibu, ada satu pesan untuk anak-anak yang membuatnya disambut rasa haru. Berkaca pada pengalamannya, Vena ingin anak-anak, terutama Feral dan Atala, bisa menjadi pria bertanggung jawab, pria yang kelak akan berumah tangga, dan menjadi imam sejati untuk istri mereka. Buat anak-anak saya, Feral, Atala, dan Fania, terima kasih udah jadi malaikat hidup mama yang membuat mama makin pingin dekat sama Allah, karena mama ingin jadi contoh. Legacy yang mama turunin adalah bukan harta benda, Feral, Atala, dan Fania, tapi mama pingin pengalaman hidup mama membuat kalian nanti menjadi laki-laki yang sejati, menjadi imam yang soleh, yang benar-benar baik sama pasangan hidup. Dan buat Fania, mudah-mudahan pengalaman mama membuat Fania nanti menemukan jodoh yang terbaik.